Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Kita berjumpa kembali dalam program Word of Wisdom. Tema renungan kita pagi hari ini berjudul Ucapkanlah dengan sepenuh hati. Dan firman Tuhan akan kita baca dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari keseluruhan Alkitab ada 5 ayat firman Tuhan yang mengajarkan saudara dan saya untuk selalu mengucap syukur. Yang pertama, kita harus mengucap syukur karena kita telah menerima sesuatu dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kita. Dan yang ketiga, kita mengucap syukur karena sesungguhnya itulah yang dikehendaki Allah dari setiap orang percaya. Namun alih-alih Tuhan dipermuliakan lewat ungkapan syukur kita, ternyata ungkapan syukur yang kita lakukan seringkali karena kebiasaan semata. Ungkapan syukur yang keluar dari bibir lidah kita hanya kebiasaan semata, tidak punya penghayatan sama sekali, tidak punya arti sama sekali, dan karena dilakukan sekedar, karena dilakukan hanya kebiasaan, maka tidak ada hadirat Tuhan dalam ungkapan syukur yang kita lakukan. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak merasakan ada hadirat Tuhan dalam ungkapan syukur yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya ketika kita sebagai orang percaya mengucap syukur, maka itu terlihat dari gerak tubuh kita, itu tercermin dari perbuatan kita sehari-hari. Tidak mungkin saudara dan saya mengucap syukur, tapi yang terjadi justru orang melihat Bapak, Ibu, dan Saudara setiap hari terlihat murung, tidak bergairah sama sekali. Tidak mungkin. Mari kita belajar dari Daud. Daud berkata bahwa aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Sekali lagi saya ingin ulangi apa perkataan Daud yang dicatat oleh Alkitab. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hatiku. Dan di bagian firman Tuhan yang lain, bukankah firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi seharusnya ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, hadirat Tuhan boleh dirasakan oleh hati kita. Hadirat Tuhan boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika kita mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kejadian, katakan ada satu peristiwa di mana Tuhan mengizinkan saya untuk melihat satu acara di media sosial. Ada seorang perempuan, ketika dia tampil, perempuan ini kurus, badannya kurus sekali. Tapi yang luar biasa, ia tersenyum. Dan ketika ia tersenyum, orang-orang di sekelilingnya pun ikut merasakan sukacita. Itu yang luar biasa. Lalu salah satu juri bertanya, siapa namamu, bagaimana keadaanmu, dan seterusnya. Dan yang luar biasa, perempuan yang bernama Jane Marczewski, atau sebutan nama panggungnya Nightbird, menceritakan bahwa ia penyintas kanker. Dia bercerita bahwa ia mengidap penyakit kanker hati, kanker paru, dan kanker tulang punggung. Seketika ketika dia mengungkapkan apa yang dia alami, semua juri terdiam. Bahkan ada yang menitikkan air mata, tidak menyangka bahwa perempuan yang selalu tersenyum, ia mengidap penyakit kanker dan bukan penyakit yang sembarangan. Ia menyanyikan salah satu lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay, menceritakan perjalanan hidupnya selama ini ketika ia menjadi penyintas kanker. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika ia mulai menyanyikan lagu ciptaannya sendiri,
maka salah satu dari jurinya memberikan penghargaan dan mengizinkan Nightbird masuk dalam babak final. Karena begitu bergembira, karena begitu bersukacita, ketika ia keluar dari panggung, lalu dia diwawancarai oleh salah satu host dari acara itu. Dan yang membuat luar biasa, dia berkata demikian, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan, mari kita ingat apa yang diucapkannya. Kata dokter, hidup saya hanya tinggal 2%. Tapi 2% itu sesuatu. 2% is something. 2% itu bukan nol. Ketika saya mendengar kesaksian yang luar biasa, ada ucapan syukur dari dalam hatinya yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia ucapkan itu dengan sepenuh hati, orang-orang yang ada di sekelilingnya pun turut merasakan hadirat Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup perempuan ini. Tetapi Nightbird mundur dari ajang pemilihan bakat itu. Karena kanker yang ada dalam tubuhnya telah menggerogoti sedemikian rupa. Satu pelajaran dari salah satu perempuan yang luar biasa. Dan sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diingatkan Tuhan ketika ucapan syukur keluar dari hatimu dan kau ucapkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya hatimu yang menjadi sukacita, tidak hanya hatimu yang dipenuhi dengan ungkapan yang luar biasa, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingmu pun turut merasakan hadirat Tuhan. Dan satu perkataan yang luar biasa yang saya catat dari perempuan yang bernama Nightbird ini, dia berkata demikian, Bapak Ibu, silakan simak dengan baik-baik, bahwa ternyata sakit penyakit yang kualami membuat semua mata orang terbuka lebar dan bersyukur. Satu hal yang luar biasa. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ucapkanlah syukur dengan sepenuh hati. Jangan sekedar kebiasaan, jangan sekedar rutinitas yang tanpa makna. Tapi ketika engkau mengucapkan syukur dengan sepenuh hati, hadirat Tuhan engkau rasakan. Dan orang-orang yang ada di sekelilingmu pun turut merasakan hadirat Tuhan. Jangan murung, jangan tidak bergairah, sebab Tuhan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan, dari hati kami yang paling dalam. Karena sesungguhnya Engkau izinkan kami untuk kembali menikmati berkat Tuhan, untuk kembali merasakan pertolongan Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Dan Bapa di surga, biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini boleh mencerminkan hati kami, bahwa sungguh-sungguh ucapan syukur itu datang dari hati kami yang paling dalam. Sehingga tidak hanya kami yang merasakan hadirat-Mu, tapi ungkapan syukur yang kami lakukan dengan sepenuh hati juga membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara bagi kami, mengingatkan kami, menolong kami, dan menguatkan kami. Sepanjang hari ini kami sambut sukacita yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.